Apakah kalian sadar bahwa sekarang semua orang seakan sedang dalam perjalanan untuk menyembuhkan diri? Kita melihatnya di mana-mana. Di bio Instagram yang bertuliskan sedang belajar mencintai diri, di unggahan teman yang menulis caption "aku sedang healing", atau bahkan di iklan produk yang menjual makanan atau minuman dengan kalimat yang menenangkan. Tapi anehnya, di balik semua itu, dunia terasa semakin gelisah. Semakin banyak orang yang bicara tentang ketenangan, semakin banyak pula yang tidak benar-benar merasa damai. Kita semua seolah sedang berlari, bukan untuk melarikan diri dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kita berkata, "Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri." Tapi entah sejak kapan, kalimat itu berubah makna. Dulu ia adalah pengakuan yang jujur, tanda bahwa seseorang sedang belajar menerima luka. Tapi sekarang, ia berubah jadi mantra sosial. Sebuah pembenaran yang sering kita ucapkan agar terlihat sadar diri. Kita ingin menjadi versi terbaik diri, padahal belum selesai berdamai dengan versi terburuknya. Dan mungkin disitulah masalahnya. Kita sibuk mencari ketenangan, sampai lupa bahwa penyembuhan bukanlah tujuan, tapi proses yang seringkali menyakitkan. Kadang kita begitu sibuk mencari cahaya, sampai lupa bahwa sebagian dari hidup memang ditakdirkan untuk gelap. Kita menatap keluar jendela, mencari tempat baru untuk menyembuhkan diri. Padahal yang sebenarnya kita butuh bukan tempat baru, melainkan keberanian untuk duduk sendirian dan menatap luka yang selama ini kita hindari. Mungkin itu sebabnya banyak orang tidak pernah benar-benar sembuh, karena mereka terlalu sibuk tampak sembuh, daripada benar-benar berani merasakan sakitnya. Ada masa ketika menyembuhkan diri adalah sesuatu yang sunyi, tidak diunggah, tidak diceritakan, dan tidak perlu diberi label. Seseorang yang sedang belajar berdamai dengan hidupnya biasanya memilih diam, karena mereka tahu penyembuhan yang sejati bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berani menghadapi yang tidak baik-baik saja. Namun sekarang, penyembuhan berubah menjadi semacam tren spiritual yang estetis. Ia hadir dalam bentuk retreat dan caption Instagram yang diiringi emoji bunga matahari. Kita menulis, "Aku sedang belajar mencintai diri," tapi diam-diam berharap ada yang memberi komentar. "Semangat ya, kamu kuat kok." Kita menulis lagi healing dulu, padahal lebih ingin terlihat sedang menyembuhkan diri daripada benar-benar melakukannya. Kita lupa, penyembuhan itu tidak indah, ia kotor, berantakan, dan kadang membuatmu menangis di tengah malam tanpa alasan. Ia tidak seperti unggahan estetis dengan lilin dan buku puisi. Tapi dunia modern menolak ketidaksempurnaan. Ia menolak luka yang tidak bisa dijelaskan. Maka kita pun belajar untuk menata kesedihan kita agar tampak rapi. Kita edit, dan kita beri musik lembut di latar belakang. Sampai akhirnya, kita kehilangan makna dari sembuh itu sendiri. Kita berhenti menyelami dan hanya memoles permukaan. Seolah-olah kalimat "aku sedang healing" kini bukan lagi perjalanan batin, melainkan label gaya hidup yang dijual mahal. Sebuah paradoks. Kita ingin tenang, tapi proses mencarinya justru membuat kita semakin resah. Karena mungkin yang kita cari bukan ketenangan, tapi validasi bahwa kita sedang berusaha mencarinya. Kita hidup dalam keyakinan bahwa luka adalah musuh, harus disembuhkan, dihapus, dan dilupakan. Tapi apakah semua luka itu sesungguhnya layak dikejar untuk disembuhkan? Luka memiliki dua wujud. Ada luka yang menghancurkan kita, dan ada luka yang membentuk kita. Bagian luka itu seperti patahan dalam kehidupan. Kadang ia menimbulkan retak yang menyakitkan, namun lewat retak itu, cahaya bisa masuk. Menerima luka bukan berarti menyerah. Menerima luka adalah memberi ruang bagi kebenaran diri, bahwa kita tidak selalu pantas bahagia penuh, bahwa kita bisa kuat meskipun masih rapuh, dan bahwa menjadi utuh mungkin bukan tentang tidak pernah terluka lagi,
tapi belajar hidup meski terluka. Filsuf Søren Kierkegaard pernah berkata, seseorang bisa melakukan hal-hal luar biasa dan memahami begitu banyak pengetahuan, namun tetap tidak mengenal dirinya sendiri. Namun penderitaan menuntun manusia untuk melihat ke dalam dirinya. Jika ia berhasil melakukannya, maka di sanalah, dalam dirinya sendiri, awal dari pembelajarannya dimulai. Kierkegaard mengingatkan bahwa penderitaan bukan kutukan, tapi undangan untuk mengenal diri. Bahwa kadang, rasa sakit adalah pintu pertama menuju kebijaksanaan. Ada perbedaan besar antara menyembuhkan diri dan melarikan diri dari diri sendiri. Tapi sayangnya, di zaman ini keduanya sering tampak sama. Kita pergi ke tempat baru, mendengarkan lagu-lagu yang menenangkan, dan menulis "aku sedang healing" di caption media sosial. Namun jauh di dalam hati, kita tahu bahwa semua itu hanyalah bentuk pelarian yang rapi. Kita menyebutnya menyembuhkan diri, padahal yang sebenarnya kita lakukan adalah menunda rasa sakit. Kita ingin lupa, bukan pulih. Kita ingin tenang, tapi tanpa melalui badai. Kita lupa bahwa penyembuhan bukan sekedar tentang meredakan rasa sakit, tapi tentang menghadapi sumbernya, tentang berani menatap luka yang selama ini kita hindari. Karena seringkali yang membuat kita menderita bukan lukanya, tapi cara kita berusaha menghindarinya. Kita membeli waktu dengan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang terasa lebih indah. Kita memanjakan diri, berharap luka itu pudar bersama aroma kopi dan cahaya sore. Padahal yang perlahan hilang bukan lukanya, melainkan kemampuan kita untuk merasa. Penyembuhan sejati tidak akan datang kalau kita terus berlari menjauh dari kegelapan yang perlu kita pahami. Tidak ada lilin, lagu, atau perjalanan yang bisa menggantikan momen ketika seseorang akhirnya duduk sendiri dalam diam. Dan untuk pertama kalinya berkata dengan jujur pada dirinya sendiri, "Aku sedang terluka dan tidak apa-apa." Mungkin itu adalah titik awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Bukan yang terlihat indah, tapi yang membuat kita benar-benar hidup. Ain't about no silly laugh or wearing black and... Kita sering keliru menganggap bahwa hidup sehat emosional berarti tanpa luka. Tapi kenyataannya, banyak dari kita masih membawa patahan dan bekas luka di sudut-sudut batin. Dan itu wajar. Dalam keheningan, ketika kita tidak lagi berusaha melarikan diri atau menyembuhkan diri dengan cepat, kita menemukan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kemampuan untuk berdamai. Berdamai bukan berarti menyerah. Berdamai bukan berarti pasrah. Berdamai adalah mengizinkan diri untuk menjadi manusia yang retak, tanpa malu akan retaknya itu. Kita boleh menangis, kita boleh merasa belum siap, tapi bukan berarti kita berhenti. Justru dalam goresan luka itulah, kita percaya kita mulai menyusun makna baru. Jadi, mungkin selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri, terlalu cepat berharap semua luka hilang, dan terlalu egois menuntut agar segala rasa sakit terasa manis. Biarkan diri kita rusak sedikit, biarkan terasa. Karena dari sana, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih manusiawi, lebih ringan dalam kehampaan, dan lebih lapang dalam kehadiran. Dan di titik itu, mungkin kita akhirnya tidak lagi sibuk menyembuhkan diri, melainkan berdampingan dengan diri kita yang pernah terluka, dengan cinta, kesabaran, dan rasa syukur.